Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing topik pathway of secretion. Tahukah kamu di manakah protein disintesis? Kemudian setelah disintesis, bagaimana protein tersebut ditransport ke dalam membran atau organel maupun keluar dari sel? Saya analogikan apabila kita ingin memiliki sebuah sepeda, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu membeli di toko sepeda atau merakit sendiri. Sehingga kita membutuhkan komponen-komponen yang sesuai untuk bisa merakit sebuah sepeda sehingga sepeda tersebut bisa dipakai atau fungsional. Berikut ini adalah komponen-komponen yang ada pada animal cell. Yang pertama, kita bisa lihat di gambar. Satu adalah nukleolus, 2 nukleus, 3 ribosom, 4 vesikel, 5 row endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma kasar, Golgi apparatus, cytoskeleton, smooth endoplasmic reticulum atau retikulum endoplasma halus, mitokondrion, vakuola, cytosol, lysosom, centrosom, dan terakhir adalah membran sel. Seperti halnya analogi sebuah sepeda tadi, sebuah protein disintesis, kemudian ditransport di dalam sel, itu melibatkan beberapa komponen dalam animal cell ini, yang lebih tepatnya disebut sistem endomembran, yaitu merupakan suatu kesatuan organel dalam sitoplasma yang memiliki membran, di mana organel tersebut membentuk satu kesatuan kompleks yang fungsional. Sistem endomembran meliputi nukleus, row endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, smooth endoplasmic reticulum, vakuola, lysosom, dan sel membran. Tugas-tugas dari sistem endomembran ini adalah mensintesis protein dan transport protein ke dalam membran dan organel atau keluar dari sel, metabolisme dan pergerakan lipid serta detoksifikasi racun. Pada topik bahasan kali ini, saya akan lebih memfokuskan pada retikulum endoplasma dan kompleks Golgi atau badan Golgi atau Golgi apparatus. Pertama, ini merupakan retikulum endoplasma. Secara terminologi dalam bahasa Latin, retikulum artinya jejaringan kecil, endoplasma artinya di dalam sitoplasma. Sehingga bisa diartikan retikulum endoplasma merupakan bangunan seperti labirin atau ruangan berdinding membran saling berhubungan membentuk suatu anyaman. Retikulum endoplasma ini memiliki beberapa tipe atau bentuk, yaitu sisterna atau gepeng, berlapis-lapis, dan saling berhubungan. Tubuler, berbentuk pipa-pipa kecil, saling berhubungan, serta vesikuler, gelembung-gelembung yang berlapis. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu salah satunya adalah sintesis protein dan lemak serta penyimpanan kalsium intraseluler atau kalsium 2+. Retikulum endoplasma mempunyai dua struktur, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Berikut ini merupakan struktur retikulum endoplasma, yaitu kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar yaitu terdapat ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma. Sedangkan retikulum endoplasma halus tidak adanya ribosom yang melekat. Ada juga retikulum endoplasma transisi, yaitu area retikulum endoplasma halus, tempat vesikel mengangkut protein yang baru disintesis, dan tunas lipid.
untuk diangkut ke badan Golgi. Selanjutnya, berikut ini adalah fungsi dari retikulum endoplasma kasar, yaitu untuk sintesis protein. Pertama, ribosom, di mana sintesis protein dimulai. Ribosom ini akan melekat pada membran retikulum endoplasma sebelum sintesis rantai lengkap polipeptida, atau disebut juga kotranslasional. Selain itu, ribosom juga akan menempel ke retikulum endoplasma, kemudian complete atau menyelesaikan sintesis protein dan melepaskan polipeptida tersebut di dalam lumen dari retikulum endoplasma, disebut post-translational proses. Selain itu, fungsi retikulum endoplasma yang lain adalah mensekresikan protein. Sebagai contoh, sel pankreas mensintesis protein insulin dan mensekresikannya ke aliran darah. Selain itu juga retikulum endoplasma kasar juga akan membuat protein untuk membran. Ribosom di dalam sitosol ada dua macam, yaitu ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma membran ataupun free ribosom, yaitu yang tidak menempel pada membran retikulum endoplasma. Jadi dia tetap ada di sitosol. Berikut ini merupakan translokasi protein ke retikulum endoplasma. Translokasi protein ke retikulum endoplasma menggunakan signal sequence yang biasanya terdapat pada N-terminus. Retikulum endoplasma menangkap protein, selected protein dari sitosol, kemudian mereka akan mulai disintesis. Ada dua macam tipe protein, yaitu transmembran protein, yang mana dia akan ditranslokasikan ke dalam membran retikulum endoplasma dan kemudian akan bersatu atau dia akan terbenam di dalamnya. Ada tipe yang lain yaitu water soluble protein, di mana dia akan secara penuh tertranslokasi ke dalam retikulum endoplasma membran, kemudian melepaskannya ke dalam lumen retikulum endoplasma. Seperti yang saya sebutkan, bahwa translokasi protein ke retikulum endoplasma menggunakan signal sequence. Berikut ini tahapan-tahapan translokasi protein ke retikulum endoplasma. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ribosom memulai translasi mRNA. Dan urutan polipeptida yang pertama disintesis adalah signal sequence. Selanjutnya, signal recognition particle atau SRP. Dalam hal ini, pada gambar ini ditunjukkan oleh warna coklat mendekati signal sequence tersebut. Yang bertanda merah ini
beserta ribosom. Kemudian SRP akan berikatan. Dan kemudian menuju ke reseptor SRP. Tahap selanjutnya, ribosom akan menempel pada translokon atau pori-pori pada retikulum endoplasma. Kemudian diikuti dengan lepasnya SRP. Atau diikuti dengan lepasnya signal recognition particle. Ribosom kemudian masih melakukan elongasi ke arah lumen retikulum endoplasma. Dan pada saat itu, signal sequence yang merah ini akan dilepas dari polipeptida oleh signal peptidase. Setelah usai melakukan translasi, ribosom akan memisahkan diri dari retikulum endoplasma dan didaur ulang untuk proses translasi berikutnya. Berikut ini adalah single plus transmembran protein yang mana sintesis protein pada transmembran. Proses terbentuknya seperti halnya telah saya sebutkan sebelumnya, sebetulnya mirip ya. Pertama, proses pembentukan protein integral dimulai dari ribosom terlihat pada translokon atau pori-pori pada membran retikulum endoplasma. Selanjutnya, urutan signal N-terminal ya dipotong oleh enzim signal peptidase yang berwarna kuning. Ini dipotong. Terjadi proses elongasi sampai rantai hidrofobik stop transfer yang warna kuning disintesis. Dan memasuki translokon. Rantai ini mencegah pembentukan rantai baru yang masuk ke dalam lumen retikulum endoplasma. Stop transfer, kemudian bergerak ke sebelahnya. Pada membran retikulum endoplasma diikuti dengan menutupnya translokon. Proses elongasi berlanjut lagi, namun tidak masuk ke dalam lumen, melainkan akan terbentuk keluar dari membran retikulum endoplasma, yaitu di bagian cytosol. Pada akhirnya, protein integral terbentuk dengan ujung N-terminal berada di dalam lumen dan C-terminal atau COOH berada dalam cytosol.